Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki episode ke-56, yaitu pengaruh tasawuf terhadap ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang berbahagia, kita sering mendengar suatu pernyataan maupun tudingan bahwa tasawuf menjadi penghambat dinamika intelektual. Seorang pemikir, Fadlur Rahman, menyatakan bahwa kini tasawuf secara keseluruhan sangat menentang pendidikan dan memberikan pengaruh besar pada pengabaian budaya intelektual demi kepentingan jalan spiritualnya. Sikap seperti itu jika dibatasi pada kelompok minoritas tertentu mungkin tidak berbahaya. Namun sejak tasawuf menjadi gerakan massal mulai abad ke-12, dampaknya sangat menghancurkan kehidupan intelektual Islam. Selanjutnya, Profesor Dr. Simoh menyatakan bahwa cara berpikir sufistik menomorsatukan ilmu gaib atau laduni yang dianggap sebagai khawariqul adah, yaitu menyalahi kaidah logika keilmuan. Karena itu tasawuf tidak mungkin melahirkan mujtahid ilmiah. Dua pernyataan dari dua pakar itu mewakili contoh tudingan atau sebutan yang negatif terhadap peranan tasawuf bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Nah, kita akan mencoba menghadirkan pandangan-pandangan lainnya, kesaksian-kesaksian pakar-pakar lainnya. Misalnya Abdul Qadir Riyadi menyatakan bahwa tasawuf di era modern ini jelas lahir dan tumbuh sebagai sistem ilmu pengetahuan yang tidak bisa diremehkan. Sebab ia menjelma menjadi kekuatan besar yang diyakini oleh banyak orang sebagai alternatif untuk menggantikan sistem-sistem pengetahuan yang ada dan acap kali terkesan congkak dan angkuh. Idris Shah juga menyatakan hampir semua literatur Persia dalam periode klasik adalah sufistik dan juga merupakan karya-karya ilmu pengetahuan, psikologi, dan sejarah yang sangat melimpah. Jalaluddin Rahmat juga melaporkan bahwa belakangan ini di Barat terdapat beberapa pemenang hadiah Nobel, ialah ilmuwan-ilmuwan yang sangat besar kecenderungan mistiknya. Dalam filsafat ilmu terdapat aliran romantisme yang menganggap penemuan-penemuan ilmiah dimulai dari pengalaman mistik. Sementara Haidar Bakir menyatakan tasawuf yang benar mengapresiasi observasi atas alam fisik juga sebagai tanda-tanda Tuhan, sehingga mengapresiasi sains-sains kealaman. Seorang profesor menceritakan pengalamannya bahwa penyelesaian masalahku tidaklah datang karena pembuktian yang sistematis dan argumentasi yang dikemukakan, tetapi karena cahaya yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam dadaku. Cahaya itu merupakan kunci menuju bagian pengetahuan yang lebih besar. Arif Jamhari mengatakan bahwa ketika tasawuf menjadi bentuk pengetahuan tertentu seperti fikih, hadis, dan teologi Islam atau kalam, ia mengandung kaidah-kaidah teoritis yang perlu dipraktekkan. Sementara Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara melaporkan bahwa pengaruh tasawuf Ibnu Arabi terhadap ahli astrofisika muda Prancis yaitu Bruno Abdulhak Gaiderdoni, di mana wawasan-wawasan Ibnu Arabi telah memberinya banyak pencerahan dan penerangan terhadap teka-teki yang selalu muncul dalam penelitian astrofisika kontemporer. Selanjutnya dia juga mengemukakan bahwa pengaruh mistisisme terhadap teori-teori ilmiah barat kontemporer
dapat diperhatikan dari beberapa poin. Pertama, sifat dasar dunia fisik. Yang kedua, pengaruh mistisisme terhadap pandangan dunia modern bisa dilihat dari kritiknya terhadap pandangan dunia mekanistik. Dan yang ketiga, mistisisme telah menyadarkan para ilmuwan bahwa fenomena alam menyimpan banyak misteri yang tidak bisa difahami hanya dengan logika. Pada bagian lain, Rahmat menghadirkan contoh Ikhwanus Shafa adalah semacam gerakan sufi sekaligus juga gerakan ilmu pengetahuan. Berikutnya, Brent Hines yang menyatakan bahwa para mistikus yang sempurna adalah guru-guru ilmu spiritual yang membuka pintu ilmu pengetahuan Tuhan dan cinta pada pencipta kebenaran sejati. Akhirnya, Riyadi juga tampil melaporkan bahwa atau mengusulkan sebaiknya pendekatan tasawuf dalam melihat hakikat manusia dan pengetahuannya dapat dipertimbangkan sebagai pilihan, sebab tasawuf telah mapan sebagai sebuah sistem ilmu pengetahuan dan mampu menunjukkan cara yang unik dalam melihat persoalan manusia. Para filosof dan ilmuwan sufistik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, Suhrawardi Al-Maktul, Mulla Sadra, Sayyid Husain Nasr, dan Hazrat Syah Maksud Shadiq Angka. Mereka adalah seorang ilmuwan yang mengedepankan nuansa atau unsur-unsur tasawuf ini dalam kehidupan dan karir mereka. Sehingga mereka layak disebut sebagai mewakili kombinasi antara tasawuf dan ilmu pengetahuan. Jadi sebagai saintis sufistik, saintis yang mengambil pertimbangan-pertimbangan yang memedomani tasawuf di dalam mengembangkan karir mereka. Dan ini sekedar contoh, yang lain-lain juga masih banyak, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saintis merangkap sebagai penggemar tasawuf, pengamal tasawuf, meskipun tidak selalu mencapai tingkatan sufi yang tinggi, tetapi setidaknya mereka berhasil mengkombinasikan antara sains dan tasawuf dalam kehidupan dan karir mereka sehari-hari. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.